Baik teman-teman, sekarang kita akan praktik membuat proposal bisnis. Jadi pada contoh kali ini kita akan membuat proposal bisnis yang berkaitan dengan kue basah. Jadi bisnis yang mau kita buatkan proposalnya adalah bisnis kue basah. Pada kesempatan kali ini juga kita akan coba ngikutin kompetisi ya yang diadakan oleh Astra Startup Challenge 2021. Nah, ini adalah website dari Astra Startup Challenge-nya. Nah, seperti teori yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya ada beberapa materi ya. Nah, mungkin bisa diulang lagi di materi sebelumnya tentang hal yang harus diperhatikan sebelum membuat proposal. Yang pertama kita lakukan adalah sebelum membuat proposal kita perhatikan 4 poin ini dulu pada informasi yang ada di Astra ini yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, sebelum kita ke syarat dan ketentuan, sebaiknya kita coba lihat timeline-nya dulu. Nah, proposal submission-nya itu berakhir tanggal 29 Januari 2021. Artinya pada saat ini masih bisa kita kerjakan. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti teman-teman mengerjakan proposalnya bisa lebih santai, bisa lebih tenang, nggak terburu waktu. Kalau misalnya dia sudah mendekati akhir dari submission, nanti teman-teman tidak akan leluasa mengerjakannya dan akan merasa tertekan. Nah, yang paling penting sih itu ya, untuk timeline-nya kapan waktu berakhirnya. Kemudian kita lihat syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuan ini sangat penting agar nanti Anda dalam mengerjakan proposal bisnis itu punya yang namanya aturan atau Anda memiliki yang namanya batasan-batasan dan agar tidak keluar dari batasan tersebut. Nah, silakan dibaca syarat dan ketentuannya. Di sini disebutkan warga negara Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Kalau misalnya Anda belum punya KTP, ya Anda harus siapkan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua di sini usianya 18 sampai 35 tahun. Nah, Anda usianya berapa hari ini? Kalau misalnya masih di range ini 18 sampai 35 tahun berarti masih bisa mengikuti kompetisi ini. Nah, jadi jangan asal buat proposal ya. Ketika Anda buat nanti ternyata usianya tidak memenuhi syarat. Nah, di kompetisi lain pun biasanya ada yang seperti ini, ada yang 16 sampai 30 ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Kemudian mengikuti rangkaian program ya. Anda siap atau tidak untuk mengikuti program yang disediakan oleh penyelenggara. Kalau misalnya memang siap, lanjutkan. Kalau kira-kira tidak siap, sebaiknya tidak usah mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian proposal yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan dalam kompetisi lain. Kemudian peserta merupakan startup yang telah menjalankan usaha maksimal 2 tahun atau rintisan startup yang sedang mencari pasar. Jadi Anda harus mempertimbangkan ini juga, usia bisnis kamu saat ini itu sudah melebihi dari 2 tahun atau tidak. Nah, di tempat lain ada juga yang mensyaratkan usaha harus berjalan minimal 6 bulan. Nah, yang jelas setiap penyelenggara aturannya bisa saja berbeda. Kemudian kompetisi ini tidak berlaku untuk karyawan grup Astra. Nah, kalau Anda itu adalah karyawan dari Astra berarti tidak bisa mengikuti. Dan begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting adalah format proposal yang dikirim. Ya. Jadi format proposal yang mau kita ajukan harus mengikuti syarat dan ketentuan juga yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Nah, di sini bentuk proposalnya itu diketik dengan spasi 1,5 ya. Kemudian ukuran hurufnya itu 11 dan menggunakan huruf Arial. Nah, jadi ini kita menggunakan Word. Nah, di sini kita sudah siapkan ya Word-nya. Kemudian sampul proposal. Nah, sampul proposalnya itu di sini nanti ada judul proposal, kemudian nama dan logo bisnis, nama peserta, serta alamat peserta. Kemudian jenis bisnis seperti apa, jenis produknya, dan lokasi tempat usahanya, kemudian tahun pelaksanaannya. Nah, contohnya kira-kira seperti ini ya. Nah, tapi ini belum sempurna, ini belum mengikuti syarat yang diminta. Tapi di sini sudah ada tahun pembuatannya, kemudian ada judulnya Astra Startup Challenge, kemudian nama usahanya, kemudian jenis usahanya apa.
kemudian lokasinya, usahanya. Nah, di sini belum ada nama usaha, logo bisnis, nama peserta. Nah, itu yang belum ada. Jadi Anda nanti bisa contoh seperti itu. Nah, kemudian untuk desain dari sampul ini itu bebas ya. Di sini tidak disebutkan harus menggunakan desain apa, warna apa, tidak disebutkan. Jadi Anda bebas untuk menentukan desain warnanya. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang ada dari fasilitas yang ada dari Microsoft Word ini. Kemudian selanjutnya adalah sistematika isi proposal. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika Anda itu menulis sebuah proposal. Jadi poin-poin ini itu harus ada di dalam proposal yang Anda buat. Nah, di sini ada profil singkat pemohon, di bawah ini ada penjelasannya, Anda bisa lihat ya, ada identitas pemohon, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada profil usaha dan deskripsi produk. Anda bisa baca penjelasan di bawah yang dimaksud dengan profil usaha dan deskripsi produk itu apa saja, ya. Kemudian prospek atau potensi usaha dan rencana singkat pengembangan usaha dalam 1 tahun ke depan. Nah, jadi di sini poin-poinnya ada rencana pengembangan tempat usaha, ya, rencana program peningkatan kualitas produk, dan lain-lain hingga rencana pengembangan tenaga kerja dan pelatihan. Kemudian di sini ada juga memuat perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di atas. Misalnya kebutuhan pembelian bahan baku utama dan bahan baku pembantu. Nah, agar Anda lebih mudah dalam mengerjakan proposal ini, di poin 3 ini, sistematika proposal ini harus Anda petakan terlebih dahulu. Nah, kalau saya cara metakannya tuh seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya mulai kerjakan ya. Cara memetakannya, nah di sini yang diminta adalah dari sistematika proposal ini, yang pertama adalah profil singkat pemohon. Jadi Anda petakan dulu. Ya, kemudian yang diminta di sini juga ada profil usaha dan deskripsi produk. Kemudian adalah prospek atau potensi usaha. Kemudian rencana singkat 1 tahun. Dan seterusnya sampai yang poin E ya. Nah, setelah ini Anda buat, selanjutnya Anda baca lagi. Kemudian dia di sini minta lampiran proposal. Nah, ini mudah saja ya, nanti tinggal Anda isikan saja ya. Kemudian, nah, selanjutnya di sini ada kriteria penilaian. Jadi ini adalah poin-poin ya, poin-poin yang akan dinilai oleh penyelenggara dari kegiatan ini. Proposal akan dinilai berdasarkan model bisnis kanvas yang terdiri dari, nah, jadi kalau BMC ya, bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 poin, tapi di sini mereka menambahkannya jadi 12 ya. Nah, jadi selain dari format proposal ya, sistematika penulisan ini tadi yang harus Anda penuhi, Anda juga harus memikirkan konten yang ada di proposal Anda juga harus memenuhi dari 12 poin ini, yaitu problem, customer segment, solution, value proposition, channel, revenue stream. Jadi poin-poin yang 12 ini harus Anda inputkan juga, harus Anda sertakan juga dalam penulisan proposal ya. Jadi ini Anda petakan juga, Anda bisa paste di sini ya. Nah, jadi ini adalah poin-poin yang harus ada di dalam satu proposal. Nah, setelah Anda petakan seperti ini, Anda akan lebih mudah nanti mengerjakannya. Nah, kalau saya selanjutnya, sebelum saya memulai melakukan penulisan proposal, kemudian yang saya lakukan adalah membagi-bagi kriteria ini ya. Lebih tepatnya 12 poin ini ya, saya coba masukkan ke dalam 5 syarat sistematika penulisan ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Poin-poinnya, nah ini contoh ya.
Karena yang di atas sudah saya kerjakan, kita lihat contoh yang belum dikerjakan saja. Rencana pengembangan usaha. Nah, dijelaskan tadi rencana pengembangan usaha, di bagian bawahnya itu kan ada pengembangan tempat usaha, ya. Silakan lihat lagi di sini. Rencana pengembangan usaha yang pertama adalah pengembangan tempat usaha. Oke. Nah, di sini pengembangan tempat usaha ini, jika kita pahami dari model bisnis kanvas, itu masuk ke dalam key resource, ya, key resource. Nah, poin-poin yang diminta tadi itu kan di sini kriteria penilaiannya ada juga yang key resource. Jadi key resource itu salah satunya adalah rencana pengembangan tempat usaha. Kemudian yang kedua, rencana program peningkatan kualitas produk. Nah, di sini kualitas produk saya belum petakan ini di sini poin apa. Yang kemudian penambahan talent jasa produksi. Nah, ini juga key resource, ya. Key resource ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan proyek ini. Jadi sumber-sumber daya yang dibutuhkan dalam mengerjakan usaha ini, ya. Sumber dayanya, ya, tempat usaha itu adalah tempat kita untuk menjalankan usaha. Talent itu adalah orang-orang yang menjalankan usaha ini. Nah, kemudian ekspansi pasar ini saya masukkan ke dalam channel atau key partner, ya. Ya, rencana perluasan pasar itu saya masukkan ke channel dan juga key partner dan stakeholder. Kenapa demikian? Karena nanti di ekspansi pasar saya pasti akan menjelaskan channel-channel apa saja yang saya gunakan untuk melakukan promosi, ya, berhubungan dengan poin kelima juga, ya. Nah, channel apa yang saya gunakan? Mungkin saya menggunakan media massa, menggunakan media digital, ya. Kemudian key partner, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan orang lain, ya, stakeholder lain. Mungkin untuk memperkenalkan usaha ini saya akan bekerja sama dengan pembina UKM dari sebuah kabupaten atau kecamatan. Nah, itu adalah key partner atau stakeholder. Kemudian promosi. Nah, di promosi ini kan adalah kegiatan, ya. Maka di sini saya masukkan dia key activities. Kemudian pengembangan SDM dan pelatihan itu saya masukkan juga key activities. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam mengembangkan usaha. Jadi nanti ketika mengerjakan, saya tidak keluar dari sistematika proposal dan tentunya memenuhi penilaian yang diminta oleh ASC selaku penyelenggara kompetisi proposal ini. Nah, sekarang tentu Anda sudah mulai paham lah, ya. Jadi poin-poinnya kita harus petakan dulu, ya. Apa saja poin yang dinilai, ya. Bagaimana syarat dan ketentuannya seperti apa. Jadi Anda harus bisa petakan. Kalau tujuannya hanya untuk membuat proposal saja, tujuannya tidak untuk memenangkan kompetisi ini, Anda tidak perlu repot-repot melakukan yang ada di praktek ini. Nah, karena kita tujuannya untuk memenangkan kompetisi ini, jadi kita harus memang membuat strategi sejak awal, ya. Jadi kita harus berstrategi dalam membuat proposal.